18 jam sehari kerja. Jika sakit dan sembunyi, dibuang ke laut. Apa yang akan Anda lihat mulai sekarang adalah kematian yang mengerikan dan pelanggaran hak asasi manusia para pelaut Indonesia di atas kapal nelayan Cina. Laporan MBC tentang masalah ini adalah karena permintaan kru ke pemerintah Korea dan MBC untuk bantuan saat kapal memasuki pelabuhan Busan. Pada awalnya, sulit untuk melihat gambar dan bukti yang mereka berikan. Dan bahkan sebelum kita bisa mengetahui kenyataan, kapal Cina pergi ke laut lepas. Segera tampaknya diperlukan investigasi koordinasi internasional. Pada 30 Maret, di Samudra Pasifik, peti mati yang dibungkus kain merah ditempatkan di geladak kapal Cina. Orang yang diterima adalah Ari, pelaut Indonesia berusia 24 tahun. Setelah memancing selama lebih dari setahun di atas kapal nelayan Tiongkok, ia meninggal di kapal. Pelaut Cina di sekitar peti mati memiliki pemakaman sederhana dengan mengguncang dupa dan menaburkan alkohol. Lalu dia mengangkat peti mati dan melepaskannya ke laut. Ari dimakamkan di laut, kedalaman yang tidak diketahui. Bahkan sebelum Ari meninggal, Alfata yang berusia 19 tahun dan Sepri yang berusia 24 tahun meninggal dan semuanya selamat pada hari mereka mati. Dalam sumpah dari beberapa pelaut yang mati, itu seharusnya dikirim ke negara asal mereka setelah kematian. Kolega tidak pernah membayangkan bahwa mayat itu akan dibuang ke laut. Rekan-rekan pelaut bersaksi bahwa kondisi di kapal itu buruk dan eksploitasi berlanjut. Bahwa para pelaut yang telah meninggal mengeluh tentang penyakit mereka selama sekitar 1 bulan. Rekan-rekan yang mati merasakan mati rasa di kaki dan kaki mulai membengkak pada awalnya. Saat bengkak ke tubuh, saya dan sulit bernapas. Mayoritas pelaut Cina minum air kemasan dari tanah, tetapi pelaut Indonesia minum air laut dan meminumnya. Dan mereka mengangkat bahwa mereka minum air dan jatuh sakit. Selain itu, konon ia menderita kerja keras selama 18 jam dalam sehari. Namun, mereka tidak bisa lepas dari lingkungan perbudakan. 5 awak kapal tersebut, meskipun bekerja di laut selama 13 bulan, mereka hanya menerima 14.000 won atau sekitar $120. Perahu nelayan Cina ini adalah perahu nelayan tuna. Namun dari waktu ke waktu, hiu ditangkap dan sirip hiu jadi hanya sirip hiu yang dipotong dan disimpan secara terpisah. Takut mendekati penangkapan ikan ilegal yang jelas bahkan setelah penangkapan ikan yang sudah meninggal tanpa kembali ke tanah. Kelompok lingkungan percaya ini akan terus berlanjut. Pelaut mereka dipindahkan ke kapal lain dan tiba di pelabuhan Busan pada 14 April. Tetapi harus menunggu 10 hari di lepas pantai pelabuhan Busan. Namun saat menunggu, seorang pelaut mengeluh sakit dada dan dilarikan ke rumah sakit di Busan, tetapi meninggal pada tanggal 27 bulan lalu. Sebuah perusahaan hak asasi manusia publik yang menyelidiki kematian 4 orang di kapal diumumkan pada tanggal 27 April di pantai dan menyerukan penyelidikan segera. Republik Korea dapat segera melakukan investigasi karena pada 2015 negara itu meratifikasi protokol internasional untuk mencegah perdagangan manusia, termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual. Namun, 2 hari kemudian, sebuah kapal Tiongkok telah pergi ke laut lepas. Setelah diberitahu bahwa itu tidak bisa lagi diselidiki, kru lainnya yang telah dikarantinakan di Busan meminta pemerintah Korea Selatan melakukan penyelidikan menyeluruh dengan mengatakan mereka ingin memberitahu dunia tentang pelanggaran hak asasi manusia mereka.